Mali. Itulah kondisi cuaca di daerah Tulungagung dan sekitarnya, yang harusnya hari ini adalah musim kemarau. Ternyata hujan terus melanda dari 1 minggu yang lalu. Hari ini bawang merah kita sudah usia 34 hari setelah tanam. Kita akan melakukan perawatan aplikasi penyemprotan untuk membuat tanaman lebih kokoh, sehat, dan pengumbian berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakang Bayu. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ke lahan dan bisa melakukan pengambilan gambar, karena selama 4 hari ini kalau tidak salah saya tidak bisa ngonten karena setiap ke sawah selalu saja hujan, habis nyemprot hujan, jadi kadang juga hasil semprotannya entah itu masuk atau enggak, tapi memang keadaannya seperti itu. Kita tidak bisa melakukan pengambilan gambar selama beberapa hari ini karena hujannya itu sungguh luar biasa, tidak kenal waktu, setiap saat hujan. Ini tadi mau berangkat juga sudah hujan, alhamdulillah sekarang enggak ini, tapi entah masalahnya mendung sangat hitam ini atasnya. Jadi kalau Kakang Bayu yang aneh mengatakan loh ini kemarau kok hujan, nah ini infonya untuk daerah Trenggalek, Tulungagung dan sekitarnya itu hujan terus sudah 1 mingguan inilah. Tetapi mungkin kalau daerah Nganjuk ke utara, Kediri itu mungkin enggak ya, tapi kalau di Tulungagung ya ini seperti ini keadaannya. Jadi untuk perawatan bawang merah kita alihkan ke seperti fase seperti saat ketika terjadi musim penghujan. Untuk infonya sekarang tanaman ini sudah umur 35-an lah, 35-34 seperti ini kondisinya. Lumayan juga ini sudah fase generatif dan daunnya sudah lumayan kaku, walaupun karena hujan terus ini ya masih kurang sedikit lah. Dan tingginya lumayan, ada sampai sekitar 50 cm atau setengah meter, ada juga yang 40, karena ini akibat hujan selama beberapa hari terakhir ini, 1 mingguan ini ya modot banter, tanaman daunnya modot banter. Nah, apa saja yang kita masukkan di saat cuaca yang berubah drastis ini? Yang jelas ini sudah saya kasih kalsium beberapa kali ya, kalau tidak salah 2 kali. Ini terlihat daunnya itu masih putih-putih ya, kelihatan enggak? Karena sudah kena hujan ya. Ini adalah bekas dari pemberian kalsium, baik semprot ke tanah maupun ke daun. Dan ini alhamdulillah bisa melindungi tanaman. Pemberian kalsium ini akan membuat daun itu tidak mudah guling. Yang jelas kalaupun tanduran itu kena hujan banyak itu mesti lemes-lemes itu ya, tetapi habis kena kalsium, kita hangatkan dengan kalsium, daunnya itu bisa berdiri kokoh. Artinya dia tidak terus modot lemes enggak, tetapi modotnya itu tetap terlindungi, tetap kaku, dan bisa mengangkat pH dan juga untuk melindungi, karena daun yang terlapisi kalsium sangat kuat dan tidak mudah terserang adanya jamur akibat cuaca yang sangat basah ini. Ya, untuk saat ini hingga saat ini alhamdulillah masih aman, semoga aman sampai akhir. Tanaman kita tidak ada serangan dari jamur ya, semoga saja. Dan saya kira ini sudah bagus untuk situasi yang tidak ideal seperti ini. Seharusnya hari ini kita sudah masuk melakukan pemupukan ketiga ya, tetapi masih belum bisa kita lakukan karena keadaan cuaca. Kita tunggu dulu beberapa hari ke depan, semoga cuaca bisa berangsur-angsur normal lagi.
Terus apa saja fungisida? Kalau fungisida tetap kita masukkan bahan aktif dari golongan triazol, itu tetap kita masukkan untuk menjaga dari ancaman serangan jamur. Kalau kalsium tadi untuk perlindungan awal ya, untuk preventif, dan juga untuk membuat daun itu tidak mudah menggulung, tidak mudah lunglai. Terus untuk mengangkat pH lah, untuk fungisidanya itu adalah untuk mengantisipasi adanya jamur yang masuk secara sistemik yang jelas, karena kita pakai triazol dan juga strobilurin. Triazolnya tebuconazol, strobilurinnya trifloxystrobin yang kita ambil dari merek dagang Nativo itu sudah lumayan kuat. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa saat yang lalu, tebuconazol itu kekuatannya lumayan, walaupun masih kuat propiconazol, tetapi dia sudah bagus dibanding triazol yang lain. Dia bisa untuk mengatasi serangan segala jamur, khususnya untuk embuler ya, dan terbukti daun ini masih kokoh. Dan trifloxystrobin itu bisa mengantisipasi segala jenis jamur apapun itu bisa. Dan kita juga masukkan yang namanya zat aktivator tanaman, sehingga tanaman itu tidak mengalami stres yang berlebihan akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini. Karena sekedar informasi ya, kemarin sebelum ada hujan ini kemarau panas banget nih, panas banget, dan terus kemudian berubah menjadi sangat hujan parah. Jadi ya, pemakaian zat aktivator tanaman itu memang sangat perlu. Bisa diambilkan dari asam amino ataupun asam sulfat. Itu merek dagang bisa menyesuaikan stok yang ada di sekitar Kakang Bayu. Itu penting, harus Kakang Bayu berikan dalam situasi yang ekstrim seperti ini. Itu akan sangat membantu untuk menjaga tanaman tidak stres. Karena kalau tanaman stres, yang jelas dia akan mudah ataupun rawan terserang jamur. Dan apa yang akan kita masukkan ini, entah ini nanti situasi kayak apa, hujan atau enggak, tapi yang jelas kita akan melakukan penyemprotan. Entah habis nyemprot hujan lagi atau enggak, wallahu alam, yang penting kita sudah berusaha. Oke, kita akan melakukan penyemprotan Kakang Bayu. Nah, sudah peteng ini, sudah patang. Ya wes, langsung saja kita lihat, kita sepil apa yang kita semprotkan pagi hari ini. Saya siapkan dulu, ini tak cipuk ya nek. Wish, ini teh. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah yang kita masukkan pada pagi hari ini. Nah, oke, yang pertama kita masukkan nutrisi, yaitu KNO putih ini. KNO putih dengan apa ya, dengan dosis sekitar 3 sendokan. 3 sendok ini untuk memberikan asupan nutrisi di fase generatif ini, karena di ini mengandung kalium dan juga nitrat. Nah, terus nitratnya gimana? Ini sudah banyak hujan nih ya, tidak apa-apalah. Biar seger, makin seger. Tidak terlalu bermasalah kalau nitrat di KNO3 ini tidak terlalu membuat tanaman
bermasalah ya, karena ya nitrat ini mudah diserap dan juga sedikit banyak memang masih dibutuhkan oleh tanaman. Sebenarnya kalau riskan bisa Kakang Mbak Yu nggak usah pakai juga nggak apa-apa di cuaca yang seperti ini. Tapi untuk normalnya yang Kakang Mbak Yu di kemarau yang tidak ada hujan, masukkan KN putih untuk fase generatif ini usia 30-an ke atas, dari 25 sampai 40-an bisa masuk, sampai 45 pun bisa. Ini untuk menyegarkan daun yang jelas, karena di generatif daun juga harus bagus, jangan terus lalai di daun tapi cuma fokus di umbi. Ya, kalium yang ada di KN putih ini juga akan memberikan asupan kalium untuk membesarkan umbi. Dan yang berikutnya adalah ini adalah Java Higros. Higros ini adalah kalsium. Kalsium ini dibutuhkan di fase generatif ini lumayan banyak. Kalau di fase vegetatif bisa diberikan 1 sendok, ini untuk generatif 2 sendok per tangki. Ini nanti akan memberikan ketahanan tanaman yang seperti saya bilang di awal kemarin, sebelum tadi ya, itu kalsium akan mengokohkan daun, dan daun tetap tegak, dan juga dinding selnya akan semakin menebal. Dan ini juga akan membantu proses pengumbian, karena di dalam proses pengumbian ini juga dibutuhkan kalsium yang mencukupi, karena kalaupun kurang nanti umbinya tidak akan sempurna dan mudah rusak, apalagi dengan cuaca yang ekstrim seperti ini. Higros bisa diberikan dari vegetatif mulai dari 1 sendok hingga generatif dengan ditambah menjadi 2 sendok itu. Terus untuk fungisidanya kita masukkan TAF. TAF ini adalah karbendazim mancozeb, fungisida sistemik plus kontak. Karbendazim ini akan melindungi tanaman dari dalam yang bersifat sistemik, yang mana ini akan mengatasi jenis-jenis jamur seperti antraknosa maupun juga berisak daun. Dan yang mancozeb akan melindungi secara kontak, yaitu melapisi daun dari adanya kemungkinan terjadinya serangan jamur. Dan Nativo tetap kita masukkan sebagai bahan aktif triazol, tebuconazol, dan strobilurin, trifloxystrobin. Ini akan membuat daun makin kokoh dan juga semakin hijau, dan yang jelas dia akan melindungi tanaman kita dari jamur juga. Ini bekerja secara sistemik semuanya, dari trifloxystrobin maupun tebuconazol. Tebuconazol, trifloxystrobin dari Nativo ini kita kasih sebanyak setengah sendok lebih, hampir 1 sendok. Dan TAF ini kita berikan 3 sendok untuk 1 tangki. Dan tidak lupa untuk tanaman biar tetap sehat tanpa ada kering-keringan, sakit-sakitan, stres, kita masukkan zat stimulator tanaman sebanyak 1 tutupnya untuk fase generatif. Kalau vegetatif bisa diberikan setengah tutup. Itu campuran semprotan kita yang dilakukan di pagi hari ini, dan semoga tanaman bisa tetap sehat dan berjalan seperti sedia kala normal waktunya ngumbi. Itu dulu Kakang Mbak Yu video kita pada saat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.